Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita kembali menyaksikan seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Mari lebih jelasnya kita mendengarkan kesaksiannya berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anissa Puspasari Hasibuan. Seperti namanya ya, Al-Qur'aniyah sekali, Anissa. Saya dari 4 bersaudara dan saya adalah perempuan satu-satunya. Saya itu keturunan ada Acehnya, ada Arabnya, ada Bataknya, terus ada Jawanya juga ya, tapi kayaknya kalau di saya lebih kental ke Jawanya kayaknya, karena muka saya dibilang nggak ada Batak-Bataknya katanya. Tapi nada dan bicara saya tuh macam orang Batak gitu kan ya, campur-campur lah ya pokoknya. Dan saya dibesarkan dari keluarga Muslim yang terbilang taat. Sedikit cerita, orang tua saya, bapak saya jenggotan ya, terus celananya juga atung ya kan, seperti orang-orang di luar itu. Terus ibu saya juga berjilbab, mereka juga rajin sholatnya gitu. Dan dari kecil ya saya memang dididik sebagaimana seorang muslim, sholat 5 waktu dan ngaji gitu kan. Keluarga saya semuanya itu muslim, ada beberapa memang yang non, tapi itu keluarga jauh, bukan keluarga inti. Keluarga inti saya sendiri semuanya muslim. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan saya perempuan satu-satunya. Itu berat banget. Karena apa ya? Anak paling tua kali ya, berasanya jadi kayak aduh beban banget. Dan saya ngejalanin semuanya sebagai seorang muslim ya, saya jalanin gimana normalnya aja sih. Oke, sampai akhirnya di tahun 2000 berapa ya, aku lupa. Aku kelahiran 92 di bulan Oktober. Jadi di aku kelas 1 SMP kalau nggak salah. Kelas 6, kelas 1 SMP itu aku sudah mulai tertarik. Pertamanya gini ya, kebetulan rumah nenek itu dekat sama gereja. Terus aku sering lewat, jadi gereja sama masjid itu dempetan. Terus aku sering lewat, karena setiap weekend pasti ke rumah nenekku. Aku sering lewat dan aku ngeliat kayak, kok mereka ibadah, tapi kok rapi banget ya? Rapi, ada yang pakai dress, segala macam. Apa sih sebenarnya yang mereka lakuin di dalam? Pertamanya itu. Terus, kok rapi-rapi banget, gitu. Kok cantik-cantik banget, kok cakep-cakep banget, gitu kan. Terus aku nggak sengaja, aku lihat salah satu acara khotbah di TV, di salah satu stasiun TV. Di situ pendetanya satu itu orang luar, terus yang satu lagi itu penerjemahnya. Aku suka dengerin gitu. Tapi memang aku ngedengerinnya nggak lama karena kan itu pagi-pagi, dan kakekku saat itu almarhum masih ada. Dia tuh subuh udah bangun, udah sholat, udah keluar, udah ngapain, udah aktivitas gitu ya. Sedangkan aku masih nonton TV. Terus aku buka dong TV, aku nyalain TV-nya, aku lihat sekelebat gitu. Itu satu kali. Aku makin penasaran sampai aku nggak tahu, mungkin kayak jalan-jalan Tuhan aja gitu ya semuanya. Aku makin penasaran dan aku tanya-tanya gitu sama teman-teman aku. Aku sekolah kebetulan di negeri dari SD sampai SMA. Jadi teman-teman yang non Muslim itu terbilang sangat sedikit ya, mungkin nggak kayak teman-teman di swasta yang lain atau di negeri yang lain, tapi teman aku di SMP tuh sedikit banget yang Muslim. Jadi kalau ada sesuatu yang aku bingung, aku tanya,
makna bintang di pohon Natal tuh apa sih gitu. Aku suka nanya kayak gitu. Terus oh ya karena aku merasa masih gitu, masih penasaran nih ada apa lagi nih yang bisa aku tanyain. Bukan saat itu bukan untuk membandingi tapi kayak nggak tahu kenapa kayak lebih penasaran aja. Terus itu di kerja waktu itu aku sama iya jadi kayak sampai akhirnya di 2016 kebetulan nggak tahu mungkin kayak jalan-jalannya kali ya Pak ya, aku dikenalin dengan seorang laki-laki, dia turunan Batak juga. Aku dikenalin sama dia, terus ternyata dia adalah seorang anak Tuhan gitu. Aku dari situ tanya, aku penasaran gitu kan. Sampai akhirnya aku di 2017 memutuskan untuk oke, baik. Aku convert di tahun 2017. Beda bulan aku langsung baptis. Setelah itu jalan sampai dengan hari ini. Kita sudah menyaksikan bersama bagaimana kesaksian seorang murtadid ini. Dan biarlah kita semakin kuat iman kita kepada Yesus Kristus, dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Maka dari itu, mari kita juga merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 24 mengatakan, hanya bertakwalah kepada Allah dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Perhatikanlah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya bagimu. Inilah firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita selalu beribadah kepada Tuhan dan bertakwalah kepada Tuhan. Karena kita harus melihat bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan telah menolong, memberikan kita kesehatan, bahkan nafas yang baru dalam hidup kita. Jadi marilah kita semua untuk berserah penuh kepada Tuhan. Khususnya buat muktadin, marilah kita mendoakan mereka supaya iman mereka kokoh di dalam Kristus Tuhan kita, supaya mereka juga menjadi saksi bagi banyak orang. Inilah tanggapan saya, semoga renungan ini dan video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya.